Ikhwanul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa bermujalasah, bisa bermuajahah di dalam suatu majelis yang insya Allah majelis ini adalah majelis yang paling hebat, yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada majelis yang lebih hebat dan lebih indah dibanding dengan majelis zikir. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka di sana Allah akan mengingat kita. Dan ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita dan Allah tidak akan melupakan kita. Kata Allah, "Udhkur wadhkuruni." Di dalam Al-Quran, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, ya? Atau dalam bahasa lainnya, washkuruli wala takfurun. Jangan bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kufur. Artinya perkumpulan kita hari ini adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disebut dengan syukur yang sesungguhnya itu adalah bagaimana cara kita mentasarufkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ketika Allah memberikan nikmat tangan kepada kita, bagaimana kita mentasarufkan tangan kita di jalan Allah. Ketika Allah memberikan mata untuk menerangi kita, maka bagaimana caranya mata kita ditasarufkan untuk jalan ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan syukur yang sesungguhnya. Mata digunakan untuk membaca kitab, mata digunakan untuk membaca Al-Quran, mata digunakan untuk menerangi jalan ke masjid, mata digunakan untuk menerangi jalan ke majelis ilmu. Itulah yang disebut dengan syukur sebenarnya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah berkumpul, yang insya Allah perkumpulan kita hari ini menjadi perkumpulan kita di surganya Allah. Amin. Dan yang harus kita ingat, bahwa yang disebut dengan majelis zikir ini adalah tanda kecintaan kita kepada Allah. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, tentu dia akan banyak mengingatnya. Ketika kita mencintai Allah, maka bukti kecintaan kita kepada Allah adalah sebanyak apa zikir kita kepada Allah, sebanyak apa ingat kita kepada Allah. Semakin banyak ingat kita kepada Allah, maka semakin tambahlah kecintaan kita kepada Allah. Ingat kisahnya Laila Majnun di dalam kitab Al-Fulailah. Ini dinamakan si Majnun, padahal namanya bukan Majnun. Namanya itu adalah Qais. Si Qais ini adalah seorang sahabat yang tergila-gila dengan nama wanita yang bernama Laila, sehingga dia digelari Laila Majnun karena tergila-gila oleh si Laila. Padahal si Laila ini bukanlah sosok wanita yang cantik jelita, bukanlah sosok wanita yang indah menawan, melainkan wanita biasa. Bahkan dalam surah dikatakan Laila ini adalah wanita yang berparaskan kurang cantik, atau bisa dikatakan berwajah hitam. Tetapi saking cintanya, ini si Qais tergila-gila kepada si Laila. Saking cintanya kepada si Laila, apa-apa yang dilihatnya adalah Laila, apa yang ada di depannya adalah Laila. Ketika dia ingin menuju ke perkampungan Laila, maka hatinya fokus terhadap si Laila. Tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, tidak lihat belakang, fokus terhadap si Laila. Sehingga suara apapun tidak terdengar. Yang didengarnya adalah perkataan Laila nanti yang ada di depannya. Bahkan di rumahnya Laila, dia ketemu sama biliknya Laila, maka dikatakan ini adalah Laila. Ketemu sama apa yang pernah dipegang oleh Laila,
maka ini adalah Laila. Bahkan dikatakan di dalam sirah ada seekor anjing. Ini seekor anjing sama si Qais diberikan pakaian, kemudian diberikan makanan. Ketika dia makan, makannya dipotong menjadi dua, yang satu dimakan sama si Qais dan satu diberikan lagi kepada anjing. Kaget ini warga, kenapa si Qais sampai gila seperti itu? Ketika ditanya, wahai Qais, kenapa engkau melakukan seperti ini? Karena anjing ini matanya pernah melihat ke kampung Laila. Masya Allah. Sebegitu dahsyatnya kecintaan kepada Laila, sehingga yang ada di depannya fokus hatinya kepada si Laila. Begitu juga kita, ketika kita cinta kepada Allah, maka semakin tebal keimanan kita kepada Allah, semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah. Seberapa banyakkah ingat kita kepada Allah? Seberapa ingatkah dalam sehari kita kepada Allah? Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang cinta tentu banyak mengingatnya. Seperti halnya si Laila ini, padahal tidak begitu cantik. Tetapi ketika cinta sudah berkata, wajah yang tadinya menurut orang kurang indah, di pandangannya akan berubah menjadi indah. Suaranya yang tadinya tidak begitu indah, maka di pandangannya begitu membahana dan menggoda. Tawanya kalau menurut orang lain kayak malampir, tapi kayaknya begitu indah tawanya juga. Kenapa? Karena cinta sudah masuk di dalam relung hatinya. Bahkan kata Imam Syafi'i dikatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Ketika cinta sudah berkata, aibnya pun akan menjadi indah di pandangan matanya. Aibnya menjadi indah. Wa kama anna 'aina suhti tubdil masawiya. Tetapi jika di relung hatinya sudah muncul kebencian, padahal dia melakukan kebaikan, apa-apanya jadi jelek. Karena apa? Di relung hatinya udah ada kebencian. Tetapi jika cinta sudah berkata, maka akan membuat mata kita menjadi buta. Cinta menjadi buta, betul tidak? Betul. Betul tidak? Kata orang lain, jelek mulut kita jadi indah, betul? Betul. Tai kotok rasa coklat. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusmi. Cintamu akan membuatmu buta dan tuli. Seperti halnya Laila ini, si Qais ini menjadi buta. Orang mana Laila? Laila Majnun. Laila Majnun. Susu tuh Iqbal. Padahal tidak begitu cantik. Cinta kadang-kadang tak ada logika. Agnes seperti Agnes. Begitulah yang namanya cinta, mahabbah kita kepada Allah. Cinta kita terhadap majelis zikir ini, cinta kita terhadap majelis ilmu ini tidak memandang jauhnya jarak. Kang Rizal jauh-jauh di Cimahi di Jugjug, Kang Gopur di Cibaduyut anggang-anggang di Teang. Kenapa? Karena ada kecintaan dalam relung hatinya terhadap majelis zikir, terhadap majelis ilmu, yang insya Allah kecintaan kita kepada Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melangkah satu langkah, maka Allah pun akan mendekati kita satu langkah. Ketika kita melangkah satu sikut, maka Allah akan mendekati kita satu langkah. Kita mendekati Allah satu jengkal, Allah akan mendekati kita satu sikut. Terus seperti itu. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan semakin mendekat kepada kita. Dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah ketika sudah turun cinta Allah kepada kita. Makanya yang harus kita cari adalah keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Janganlah kita ingin pahala. Walaupun yang kita bahas dalam kitab Dzurratun Nasihin, pahalanya itu, pahalanya ini, pahalanya itu, pahalanya surga, surganya itu, surganya ini. Tetapi tetap di dalam hati kita cinta Allah dan ridha Allah yang harus kita inginkan. Kenapa? Karena surga itu makhluk, sedangkan cinta Allah dan ridha Allah itu bukan makhluk. Karena jika sudah ada cinta dan ridha Allah, surga apapun akan diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Insya Allah, ya. Insya Allah kita akan lanjut kepada yang selanjutnya yang disebut dengan kajian tajwid kita, yaitu surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.